Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Tetap saja dalam masa Advent ini, kita mau melakukan peziarahan batin. Maka baik kalau kita menemukan peziarahan batin itu di dalam bacaan Injil yang disediakan oleh gereja kepada kita, yaitu Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Berapa lama dia sudah berseru-seru di jalan mengikuti Tuhan? Ada berapa orang yang telah menyalib dia, menyingkirkan dia ketika dia mengikuti Tuhan sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Sampai kapan? Dalam keributan semacam itu, keributan hidup real kita, ini mencerminkan hidup di tengah jalan hidup kita yang penuh dengan persoalan. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Yang menarik, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, baru datanglah kedua orang itu menemui Yesus. Begini bunyinya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dari jalan, masuk ke rumah, bertemu secara pribadi. Bukankah ini adalah sebuah spiritualitas permenungan batin? Sebuah spiritualitas peziarahan batin. Bukan peziarahan dalam keramaian, tetapi peziarahan dalam keheningan batin. Dalam keheningan batin sebuah rumah itulah, maka Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Maka dalam kesunyian rumah itu mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Berapa kali Anda percaya dan mengutarakannya bukan di jalan, tetapi dalam sebuah rumah, dan rumah itu adalah hati Anda sendiri? Itulah spiritualitas peziarahan batin yang sesungguhnya. Sebuah kepercayaan yang murni, bukan karena mendengar kata orang di jalan, bukan karena mendengarkan kebenaran kata orang di jalan, tetapi karena timbul dari hati yang paling dalam di rumah batin kita sendiri. Maka kata Yesus, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Iman inilah yang harus tetap dijaga. Maka meleklah mereka berdua, lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka. Kata yang pertama adalah jagalah. Bukankah kata jaga ini berkaitan dengan spiritualitas Advent? Berjaga-jaga. Berjaga apa? Jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Memang agak sesuatu yang sifatnya paradoks. Diminta untuk berjaga-jaga dalam hati supaya tidak mewartakan kebaikan Tuhan. Disinilah letak dari kerendahan hati. Kadang-kadang kita ingin menyiarkan kesembuhan kita di jalan, walaupun itu karena Tuhan. Kita sering memberikan sebuah kesaksian-kesaksian yang luar biasa di jalan. Tetapi Tuhan juga memerlukan kerendahan hati kita, bahwa ketaatan kita kadang-kadang tidak sempurna. Mari kita menjadi rendah hati dan taat. Dan ketaatan itu adalah ketaatan untuk menaati perintah Tuhan.
yang kadang-kadang tidak kita mengerti menurut pandangan kita. Taat demi Tuhan, bersaksi demi Tuhan, menjadi pewarta demi Tuhan, bukan karena persepsi kita sendiri. Mari kita memasuki masa Advent ini dengan spiritualitas peziarahan batin, menemukan iman karena kita bertemu dengan Tuhan dan kita taat demi Tuhan, mewartakan demi Tuhan, bukan demi yang lain. Shalom.